Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, kuat dan bahagia. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman unta menuju ke zaman Toyota. Baik para santriku sekalian di kelas 9, apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Lagi-lagi kita berjumpa bersama Ustadz Tegar. Nah, di sini seperti biasa Ustadz akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, sekarang tugas untuk para santriku di kelas 9, siapkan buku paket Mahir Berbahasa Indonesia terbaru kelas 3 atau kelas 9. Sudah? Jika sudah, silakan antum sekalian buka pada halaman 65. Nah, jika sudah, silahkan kalian simak di halaman 65. Pada halaman 65 kita akan belajar tentang materi teks cerita pendek atau teks cerpen. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari teks cerita pendek atau teks cerpen itu sendiri, yang pertama diharapkan para santri mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, diharapkan para santri di kelas 9 mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dengan bukti pada teks cerita pendek. Ketiga, diharapkan para peserta didik atau santri mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Dan yang keempat, diharapkan para santriku di kelas 9 mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen atau cerita pendek. Begitu ya? Baik. Nah, yang pertama Ustadz akan mulai menjelaskan dengan definisi cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek atau cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra fiksi. Ya, di kelas 7 kalian pernah mempelajari buku fiksi dan non fiksi. Fiksi masih ingat ya? Betul, fiksi merupakan sebuah cerita imajinasi atau cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata. Nah, salah satu dari cerita fiksi yang terdapat dalam pelajaran bahasa Indonesia, salah satunya adalah teks cerita pendek. Yang lain apa aja Ustadz? Ada novel, ada roman. Kalian sudah pernah dengar roman? Nah, kalau belum silakan browsing di Google ya. Cari apa itu roman ya. Begitu. Nah, jadi ada cerpen, novel, roman, itulah yang biasanya keluar pada saat kita melakukan pembelajaran di mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu ya. Nah, kalau yang masih yang udah lupa, diingat-ingat lagi. Dulu di kelas 7 kan udah pernah diajari tuh tentang apa saja teks yang bercerita tentang sesuatu yang khayalan, yang imajinatif, yang tidak nyata ya. Begitu ya.
Nah, setelah lanjutkan nih, cerpen biasa digunakan untuk mengungkapkan atau menyampaikan suatu ide atau gagasan dengan gambaran-gambaran tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai kehidupan itu ada beberapa nih, ya. Ada nilai agama, ada nilai pendidikan, ada nilai budaya, sosial, dan bahkan politik. Jadi, dalam teks cerpen itu biasanya pengarang atau penulis selalu menyampaikan sebuah ide, gagasan atau pikiran mereka, ya, yang berkaitan dengan penggambaran atau pelukisan nilai-nilai kehidupan, nilai agama nih misalnya. Jadi dalam cerpen itu nanti isinya yang dibahas tentang religiusitas atau hubungan antara tokoh dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibahas seputar itu saja, tentang religiusitas, tentang keagamaan, ya. Adapun sosial, sosial itu berkaitan dengan hubungan antar tokoh, ya, antar tokoh satu dengan tokoh yang lain atau tokoh dengan masyarakat sekitar. Nah, itu sosial. Adapun pendidikan, pendidikan biasanya identiknya dengan sekolah, betul sekali, ya, atau mahat, pondok, pondok pesantren, begitu, menceritakan tentang situasi di pondok pesantren, kehidupan sehari-hari di pondok pesantren, bagaimana budaya di pondok pesantren, sopan santun yang ada di pondok pesantren, tata peraturan-peraturan apa saja yang ada di pesantren. Nah, itu dibahas dalam nilai-nilai kehidupan untuk nilai pendidikan, kurang lebih seperti itu. Adapun nilai budaya biasanya dalam teks cerita pendek yang dibahas tentang budaya-budaya dalam negeri, budaya-budaya lokal, bukan budaya barat, budaya Jepang atau budaya Korea, bukan. Yang dibahas tentang budaya lokal, budaya Betawi, budaya Sunda, budaya Jawa, itu yang dibahas oleh pengarang atau penulis. Nah, bahkan beberapa penulis cerpen menyelipkan pesan-pesan politik nih, biasanya untuk mengkritik penguasa, untuk menyindir penguasa, atau berkampanye. Biasanya menjelang pemilu ada juga nih misalnya politisi yang menulis atau mengarang sebuah cerita pendek untuk mempromosikan, untuk mengampanyekan dirinya yang mungkin ingin maju dalam konstelasi politik di pemilu. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Nah, ini adalah salah satu buku kumpulan cerpen, ya. Jadi cerpen itu, teks cerpen itu yang kalian bisa perhatikan jika ada di buku paket di halaman 67 dengan judul Keadilan karya Putu Wijaya. Nah, yang ditebal itu, yang tulisan tebal itu, yang tulisannya kata keadilan itu judul. Yang di bawah yang dicetak miring dan tidak tebal itu adalah pengarangnya, namanya Putu Wijaya, pengarang dari Bali. Namanya Putu Wijaya, sastrawan. Dia seorang sastrawan, penulis juga, pengarang, penyair, ya, dan juga seorang pemain drama, pentas drama, begitu ya. Nah, sedangkan yang ada di video yang sekarang kalian lihat ini merupakan cover dari buku kumpulan cerpen karya A. Mustafa Bisri dengan judul Lukisan Kaligrafi. Jadi ini merupakan cover dari buku kumpulan cerpen. Teks cerpen yang ada di buku kalian, di buku paket, juga diambil dari buku kumpulan cerpen, namun karya Putu Wijaya. Nah, kali ini yang ada di depan layar kalian yang disaksikan langsung oleh kalian di video ini itu adalah kumpulan cerpen. Ini covernya ya, karya lukisan dengan judul Lukisan Kaligrafi karya A. Mustafa Bisri. Nah, dalam kumpulan cerpen ini terdapat kurang lebih sekitar 18 judul. 18 judul, tebalnya sampai 200 halaman kurang lebih ya. Kurang lebih ada 200 sampai 200 halaman dengan 18 judul. Satu judul itu biasanya sekitar 4 sampai 5 lembar ya. 4 sampai 5 lembar. Itu
rata-rata katanya ada 1.500 hingga 3.000 kata yang terdapat dalam satu judul tersebut. Nah, akan Ustadz ulas kenapa Ustadz yang berikan contoh seperti ini. Karena yang pertama, A. Mustafa Bisri ini ya merupakan pengarang, penulis kumpulan cerpen, buku kumpulan cerpen, buku kumpulan puisi, ya, penyair juga. Jadi membacakan karya-karyanya baik cerpen maupun puisi. Dan juga beliau seorang ulama, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin di Rembang, Jawa Tengah. Nah, begitu ya. Nah, kalau kalian lihat gitu, dari covernya kan sudah kelihatan juga ada huruf-huruf Arabnya nih. Kira-kira nanti nuansanya seperti apa ya, atau temanya dalam yang akan dibahas dalam cerpen ini. Ada yang tahu? Betul sekali. Nah, cerita yang mendominasi dalam buku kumpulan cerpen ini itu bercerita tentang religiusitas dan juga tentang nilai sosial, nilai keagamaan dan juga nilai sosial. Nilai keagamaan sendiri 80% dalam buku kumpulan cerpen ini ya, karena Ustadz punya. Nanti kalau insya Allah kita tatap muka, pembelajaran sudah dimulai tatap muka, insya Allah akan Ustadz tunjukkan ya. Nah, yang penting kalian ingatkan nanti ya, barangkali Ustadz lupa begitu ya. Nah, kalian bisa ingatkan tuh, Ustadz kalau boleh tahu boleh pinjem dong buku kumpulan cerpennya. Nah, insya Allah akan Ustadz pinjamkan nanti pada saat pembelajaran tatap muka gitu ya. Nah, Ustadz lanjutkan nih. Nah, ini 80% dalam buku kumpulan cerpen ini membahas tentang kehidupan baik sosial, keagamaan, tentang pendidikan yang ada di mahat atau pondok pesantren. Karena penulisnya itu sendiri merupakan pengasuh pondok pesantren dan juga mantan santri. Jadi yang dibahas dalam buku kumpulan cerpen ini adalah tentang nilai pendidikan, nilai keagamaan, nilai sosial, dan juga budaya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah pesantren atau pondok pesantren. Nah, ini sangat bagus nih bacaan buat kalian. Nah, namun apabila kalian merasa dalam bacaan tersebut kalian kurang bisa memahami atau menurut kalian ada sesuatu yang salah atau keliru, kalian buang. Ambil yang positif, buang yang negatif. Begitu ya. Begitu pesan Ustaz. Nah, mari kita lanjutkan. Setelah itu kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen silakan kalian buka halaman 70 sampai 71. Di halaman 70 kalian akan melihat, silakan simak. Di poin kedua, mengenal mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang pertama ada tema cerita, yang kedua ada alur, yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada latar tempat, waktu dan juga sosial, yang kelima ada sudut pandang. Nah, adapun tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema ini merupakan ide atau gagasan atau pikiran utama yang mendominasi dalam sebuah cerita. Jadi seperti tadi nih, temanya tentang keagamaan, temanya tentang sosial, kehidupan sosial bermasyarakat. Ada juga tema tentang budaya lokal. Tema itu karena mendominasi, mudah menentukan tema itu. Ya, jadi pembahasan atau suatu ide gagasan yang dibahas dari awal pertengahan cerita sampai akhir cerita itu merupakan tema. Nah, berikutnya ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Nah, alur itu dibedakan menjadi alur maju, mundur, dan campuran. Jadi ada berapa? Ada tiga. Alur yang pertama alur maju, ceritanya maju ke depan, menceritakan tentang kehidupannya, misalnya dari bayi, terus menuju anak-anak, setelah anak-anak tumbuh dewasa, sudah remaja, dewasa menjadi orang tua. Nah, itu alurnya alur maju.
maju. Sedangkan alur mundur dibalik nih, tokohnya udah tua nih, terus dia mengenang masa lalu. Nah, kira-kira alurnya apa? Betul, mundur. Alur campuran, sedangkan berikutnya adalah alur campuran. Alur campuran ini merupakan alur yang digabung antara alur maju dan alur mundur. Ya, misalnya nih tokoh utamanya digambarkan masih kecil, tiba-tiba dia digambarkan lagi nih pada bagian cerita selanjutnya dia sudah tumbuh dewasa. Nah, itu alur maju. Nanti setelah dewasa dia mengenang lagi masa lalunya. Nah, itu kan kembali ke belakang berarti, ya kan? Alur mundur dong berarti. Nah, berarti ada alur maju, ada alur mundur. Maka dinamakan alur campuran. Betul sekali. Berikutnya ada nomor 3 ya, penokohan. Penokohan atau di sini biasanya disebut nama lainnya adalah perwatakan dari tokoh. Nah, penokohan ini adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Penokohan ada pelukisan gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. Penggambaran watak di situ beda dengan tokoh ya. Tokoh itu hanya nama, misalnya tokohnya aku, tokohnya dia, tokohnya biasanya Budi, Andi atau penyebutan nama itu tokoh. Nah, adapun wataknya atau sifat itu disebut dengan penokohan. Ya, wataknya misalnya jahat, ya, baik, sopan, ramah, itu penokohan. Ada juga penokohan berikutnya yaitu penokohan tentang posisinya dia. Dia di situ sebagai apa? Apakah sebagai ayah, sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai tetangga, sebagai saudara. Nah, itu juga masuk ke dalam penokohan. Adapun berikutnya adalah latar tempat, waktu sosial. Latar tempat kalian sudah tahu ya, tempat terjadinya peristiwa. Latar waktu merupakan waktu terjadinya peristiwa tersebut, pagi, siang, sore, malam, dini hari, atau penyebutan jam biasanya ada. Latar sosial yang berhubungan dengan hubungan sosial tokoh tersebut dengan masyarakat yang ada di dalam cerita. Hubungan kemasyarakatan yang dialami oleh tokoh di teks cerita pendek tersebut. Berikutnya ada sudut pandang nih, ya. Kalian sudah pernah dengar kan atau sudah pernah dibahas atau mungkin sudah pada lupa nih sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan meninggalkan kata ganti dia. Ya, itu adalah sudut pandang orang ketiga biasanya dengan kata dia, terus dengan menggunakan nama dari tokoh atau aku atau saya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini contohnya ada nih di halaman 71 di lembar sebelah kanan posisinya paling bawah sendiri. Ini ada nih ada unsur pembangunnya, ada tema, amanat. Nah, di sini ada data alasannya nih. Nah, data atau alasannya ini atau bukti ini diambil dari cerpen keadilan tadi ya, karya Putu Wijaya yang kalian buka di halaman 67 tadi. Ini di belakangnya juga ada nih, silakan kalian baca, kalian simak ya. Dan jika ada yang belum paham, silakan langsung saja konsultasikan ke Ustadz ya. Jangan malu-malu, jangan tanyanya ke orang tua. Langsung aja tanyanya ke Ustadz, begitu ya. Baik. Nah, berikutnya langsung kita ke halaman 82. Nah, di halaman 82 ini kalian akan menemukan sebuah struktur bagan. Ya, struktur bagan di sini ada struktur cerpen yang membahas tentang struktur cerpen. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi kalian juga bisa lihat nih, selain ada pengertiannya di sebelah kanan di halaman 83 lembar sebelah kanan ada nih tentang cerpen dengan judul sama yaitu Keadilan karya Putu Wijaya. Di situ ada itu ada pembagiannya nih, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh atau latar cerita. Kita lihat contohnya di halaman 83. Nah, itu dimulai dari kalimat ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es budeng dari Jawa berkeliaran di Bali, sampai orientasinya, struktur orientasinya, sampai kalimat ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. Lihat ya, paragraf kedua.
kalimatnya berakhir, dia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. Itu struktur orientasi, yaitu pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua adalah komplikasi. Nah, apa itu Ustadz komplikasi? Komplikasi adalah pengenalan konflik atau masalah. Setelah itu peningkatan konflik, setelah itu ada puncak konflik atau biasa yang disebut dengan klimaks. Nah, klimaks sendiri merupakan puncak konflik. Lihat di halaman 83. Itu dimulai dari paragraf ke-3. Ya, diawali dengan jangan ribut, teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. Ada orang sakit di dalam. Nah, sampai pada lihat ke belakang, buka halaman 84, sampai ini panjang sekali karena ini merupakan pengenalan masalah, peningkatan masalah dan juga puncak masalah atau puncak konflik atau klimaks, sampai akhirnya di kalimat Pak Ahmad masih sempat mengelak meskipun tangannya terluka. Ya, jadi panjang nih dari halaman 83 di pertengahan sampai 84 akhir. Ya, itu komplikasi. Berikutnya ada struktur evaluasi. Struktur evaluasi dimulai dari lihat halaman 85, dimulai dari kalimat Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Sampai diakhiri dengan evaluasinya ada di lalu dengan perasaan yang lembut ia berbalik pergi, siap menghajar kalau tukang es itu mencoba merenyah tapi tidak. Ada yang tahu apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan penurunan masalah atau masalah yang sudah pelik ada di puncak itu sudah menjadi klimaks, perlahan-lahan mulai mereda nih ya, mulai mereda masalahnya, mulai menuju ke titik terang ya. Nah, itu disebut dengan evaluasi. Nah, titik terangnya atau solusinya ada di struktur resolusi. Di struktur resolusi lihat di paragraf paling akhir di halaman 85, paragraf terakhir dari teks cerita pendek keadilan karya Putu Wijaya. Kalian lihat. Nah, ini resolusinya ada di paragraf terakhir. Biasanya resolusi itu ada di paragraf terakhir. Ini biasanya dan sering terjadi di paragraf terakhir, yaitu sambil menahan air mata Pak Ahmad berjalan pulang sampai pada kalimat apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini, bisik Pak Ahmad. Nah, itu yang dimaksud dengan resolusi. Nah, adapun ya pada kesempatan ini kita telah mempelajari apa itu definisi cerpen, apa itu contoh buku kumpulan cerpen nih ya. Insya Allah akan Ustaz tunjukkan kepada kalian pada saat kita pembelajaran tatap muka. Sementara ini ya ada buku. Kalian bisa lihat dulu nih di layar, kurang lebih begitu ya. Nah, yang ketiga ada unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang keempat ada struktur cerita pendek ya, sudah kalian pelajari tadi di halaman 84 dan 85. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian selain menonton video juga harus menyimak buku paket mahir berbahasa Indonesia kelas 3. Seperti itu ya, jangan hanya sekedar menonton saja dan ingat apa kata Ustadz, jangan skip videonya. Jangan skip videonya ya, karena kalau kalian men-skip videonya materinya akan terlewat. Begitu materi terlewat kalian akan bingung nanti. Ya, ketika kalian bingung ini dampaknya kepada kalian ya, kepada kemampuan kalian. Tentu nilainya akan jelek karena tidak paham. Yang kedua, tentu kalian wawasan kalian akan stuck seperti itu, tidak bertambah karena kalian bingung gitu apa yang mau ditambah gitu ya. Ingat jangan skip videonya, tonton dari awal sampai selesai begitu ya. Nah, adapun selanjutnya insya Allah Ustadz juga masih akan membahas tentang teks cerpen. Kita akan membahas atau mengupas tentang unsur kebahasaan dari teks cerpen dan bagaimana cara memproduksi seorang santri Pondok Pesantren Minhajullah memproduksi sebuah cerpen atau membuat sebuah cerita pendek yang berkualitas. Insya Allah pada pekan depan akan Ustadz jelaskan juga bagaimana caranya. Baik, sekian apa yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan apabila ada salah kata atau khilafan, Ustadz minta maaf kepada para santriku sekalian. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar, jangan pernah malas untuk membaca buku karena buku merupakan jendela ilmu. Kalian bisa menambah wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman.
Seperti itu ya. Jika ada sumur di ladang, marilah kita mandi. Jika ada umur panjang, mari kita cari sumur lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.